Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selalu semangat pagi. Yes, yes, yes. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Bisa, yes. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, pagi ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Yang tidak masuk hari ini siapa? Ada yang masuk kan? Clay dengan? Hanya Clay ya? Oke. Sebelum kita mulai materinya juga, kita ice breaking dulu ya. Oke, Bintang bisa bantu saya. Ke depan, Bintang. Semuanya berdiri atau duduk nih? Hah? Duduk aja ya. Sini Bintang. Nah, ice breakingnya adalah tepuk cinta ya. Ikuti, saya contohkan dulu nanti kalian ikuti ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke? Bisa ikuti? Bisa Bintang? Ikuti Bintang ya. Oke, kita mulai ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta semua. Oke, terima kasih. Terima kasih Bintang. Oke, hari ini saya akan bagikan materi. BK itu kan ada 7 jurus BK hebat ya. Jadi salah satunya adalah jurus 1 itu adalah kenali potensi. Jadi saya mengambil hari ini adalah kenali potensi. Nah, apa itu artinya potensi? Ada yang tahu? Ayo, potensi itu apa? Ayo jawab, siapa yang tahu? Apa itu potensi? Ya. Ya, kesempatan orang untuk mencapai cita-cita. Yang lebih simpel, yang lebih satu kata aja. Ayo, apa? Apa? Ya, kemampuan. Ya. Kenali potensi. Oke. Ini ya, artinya potensi diri adalah kemampuan atau kekuatan diri seseorang baik yang belum terwujud maupun yang telah terwujud. Akan tetapi belum sebetulnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal oleh seseorang. Setiap individu itu dari dia kecil, dari lahir itu punya kemampuan masing-masing. Hanya saja masih banyak yang belum tahu. Karena apa? Karena minimnya informasi, belum diasah, dan masih malu untuk mengembangkan potensi dirinya. Ya. Salah satunya begini, ini kan kelas 9 ya. Kelas 9 otomatis nanti setelah ini akan melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Nih, mau lanjut atau enggak nih? Kan ada 2 pilihan tuh biasanya sekolah ya, ada SMA, ada SMK. Kalau SMA itu kan ada jurusannya, itu ada IPA, ada IPS. Kalau SMA itu lebih kepada kalau misalnya setelah tamat SMA itu biasanya harus kuliah untuk mencapai cita-citanya. Tapi kalau SMK ini lebih kepada kejuruan karena lebih fokus pada ke skill atau keahlian. SMK itu kalau SMA tadi kan ada IPA, ada IPS ya. Kalau SMK itu kan banyak, ada otomotif, ada tata boga, ada tata busana, ada ya tata rias akuntansi, ada ekonomi. Itu banyak pilihannya. Dan memang dipersiapkan siap terjun ke dunia kerja. Kalau misalnya nanti yang masuk SMK ya, masuk SMK itu setelah SMK kan mau bekerja sambil kuliah nih misalnya. Bisa kalau misalnya ngambil SMK-nya ngambil otomotif, bisa bekerja di ya bengkel. Itu ya. Oke. Untuk ke arah situ kita harus mengenal potensi diri kita dulu dari yang paling awal. Jadi hari ini saya membuat 2 untuk tesnya ya. Yang pertama ini adalah gaya belajar. Ini saya bagikan kalian, nanti dibaca dan dipahami
pilih salah satu, dilingkari salah satu yang menurut kalian sesuai dengan kalian, ya. Oke, Jonathan bantu saya bagikan. Satu-satu ya. Ambil punyamu situ. Lagi sana. Oh, sana. Yang lebih kak. Oke, silakan dibaca. Nah, yang ada tabel yang di sini ada K, ada P, ada A. Kalau K itu kinestetik, lebih kepada gerakan. Kalau P itu visual, melihat. Kalau A itu auditory atau mendengarkan. Silakan dibaca, dipahami, pilih salah satu yang menurut kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Oke, silakan. Dah? Satu aja ya. Satu aja. Dipilih di sininya ya, di nomornya sini. Ya. Oke. Udah semua? Oke, saya minta 3 orang ke depan ya. Jonathan 1, Kirana sama Arik, Paldo. Ini ke depan bawa kertasnya. Oke. Sekarang Arik. Arik pilihannya apa Arik? Nomor berapa? Yang mana nomor berapa? Bacakan. Oke. Kalau Jonathan? Berarti visual ya? Kalau Kirana? Visual. Berarti ini visual semua ya. Yang kinestetik ada enggak? Yang K itu ada? Ada pilihannya? Siapa? Delvin milih itu. Oke, nomor 7. Yang auditori siapa? Oke, ada 2 orang. Oke. Oke, makasih. Silakan duduk. Next. Nah, ini mengenali 3 gaya belajar yang sudah saya bagikan tadi ya. Nah, yang pertama, gaya belajar visual itu lebih kepada melihat. Yang pertama, lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, dan tulisan. Lebih menarik menurut yang punya tipe gaya belajar seperti ini. Yang kedua, senang membaca dan mencatat. Sambil membaca, sambil mencatat. Biar lebih mudah memahami dan mengingat. Yang ketiga, tertarik pada tampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Rata-rata kayaknya senang ya lihat video. Senang enggak? Terus pernah buat mind map enggak? Map mapping, peta konsep tuh, peta pikiran, pernah? Pernah kan? Oke. Slide presentasi contohnya kayak mana slide presentasi? Ayo, contoh slide presentasi. Nah, depan mata tuh. Hah? Nah, ini. Ini kan namanya PPT ya. Oke.
Yang keempat, saat memahami pelajaran cenderung membayangkan dalam pikirannya. Misalnya, seperti tadi yang saya sampaikan, setelah SMP mau kemana? Kan ada bayangan atau SMA atau SMK. Nah, dari penjelasan saya itu pastinya sudah membayangkan, saya ini mau kemana? Yang cocok dengan saya itu seperti apa? Oke? Selanjutnya, gaya belajar auditori, lebih banyak pada mendengarkan. Yang pertama, lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, secara langsung. Jadi cepat paham. Yang kedua, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Jadi kalau guru ngomong lagi menjelaskan materi, itu cepat memahaminya. Ya. Yang ketiga, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita atau percakapan. Lagunya lagu yang mendidik ya, yang edukasi ya. Kalau cerita ini bisa dilihat dari misalnya dari YouTube, kan ada cerita-cerita ya. Dan terakhir itu percakapan. Contohnya adalah podcast, menonton podcast yang tapi podcastnya yang edukasi. Terakhir cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya, mengulang-ulang supaya lebih mudah Oke, selanjutnya. Ketiga, gaya belajar kinestetik. Ini lebih kepada ke fisik. Yang pertama, belajar lebih aktif dengan menyentuh, bergerak, atau melakukan langsung. Nah, kalau dari gaya belajar ini, ya suka praktek, eksperimen, atau aktivitas fisik, pelajaran apa yang lebih banyak menonjolkan fisik? PJOK. Ada kan anak yang lebih senang PJOK? Banyak di lapangan, di luar, bergerak, itu ada. Selain olahraga apa PJOK? Selain itu apa? Ya SBK, nari ya. Oke. Ketiga, mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama. Karena suka bergerak jadi dia bosan kalau lama diam di kelas kan. Yang keempat, sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Nah kayak saya ini kan kalau ngomong kan sambil tangannya bergerak. Nah sama juga seperti itu ya. Oke, ini gaya belajar. Oke. Ada pertanyaan? Oke, next. Nah, yang ini mengenali potensi karir masa depan. Walaupun masih lama, masih panjang perjalanan, tapi alangkah baiknya dari sekarang boleh direncanakan seperti apa karirnya untuk kedepannya. Harapan saya semuanya kalian itu bisa punya masa depan yang baik, yang cerah. Ya, oke. Asalkan belajar dengan tekun dan sekolah yang rajin ya. Yang pertama, realistik, praktis, fisik, lebih pada fisik ya. Nyata, individu yang suka bekerja dengan benda, mesin atau kegiatan fisik. Seringkali lebih tertarik pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan praktis dan teknik. Contoh profesi itu mekanik yang di bengkel ya. Terus tukang listrik, teknisi, polisi, petani. Itu yang cocok, yang fisiknya memang kuat. Kedua, investigatif, analitis, intelektual yang tertarik pada pemecahan masalah, riset, dan aktivitas yang membutuhkan pemikiran analitis dan penelitian. Contoh profesi, ilmuwan, dokter, analisis data, insinyur, peneliti, dan psikolog. Siapa yang mau jadi dokter? Yang mau jadi psikolog? Kenapa senyum? Ayo, siapa yang mau jadi ilmuwan? Ini harus pintar ya. Oke. Kita lanjut ke sekolah ya. Oke, next. 3. Nah, ini yang 3 nih. Yang suka nyanyi nih, Nanda nih. Artistik. Kreatif, imajinatif, individu yang tertarik pada ekspresi kreatif seperti seni, musik, atau desain. Contoh profesi seniman. Ya, seniman itu kan banyak ya. Ada pelukis, seniman, penulis, aktor yang suka acting, yang menjadi artis nih, desain grafis, musisi, arsitek yang suka gambar, yang hobi gambar boleh kesini larinya. Yang keempat, sosial, peduli, komunikatif, individu yang suka berinteraksi dengan orang lain, membantu, mendidik, atau melayani orang. Contoh profesi guru. Nah, seperti kami ini guru, konselor itu di bagian BK ya, seperti ibu itu konselor. Perawat, psikolog,
bekerja sosial. Kayaknya kalau yang sosial nih lebih banyak ya. Kalau menurut saya, oke? Kalau menurut kalian, ada nggak yang tertarik di sini nih yang sosial nih? Udah ke situ. Oke, next. Nah, yang kelima ini enterprising. Ini pemimpin, CEO. Oke. Yang mau jadi pengusaha boleh nih. Persuasif individu yang menyukai kegiatan yang berhubungan dengan kepemimpinan. Persuasi dan mengambil keputusan dalam konteks bisnis atau organisasi. Contoh profesi itu pengusaha, ya, CEO tadi ya, politikus, ini anggota dewan, bupati, presiden. Nah, ini cocok nih. Yang mau jadi presiden boleh. Manajer marketing, pengacara. Manajer marketing ini ke perusahaan ya. Pengacara. Siapa punya cita pengacara? Yang mau sama dengan Hotman Paris? Ya, pengacara ya. Yang keenam, yang terakhir, konvensional terstruktur. Teliti individu yang cenderung tertarik pada pekerjaan yang terstruktur, sistematis, dan terkait dengan pengelolaan data atau informasi. Contoh profesi itu akuntan, administrasi, sekretaris, staf keuangan, dan petugas arsip. Ini lebih banyak kepada pekerjaan di kantoran. Oke? Bisa pahami ya? Oke. Nah, selesai ya. Selanjutnya, boleh diambil HP-nya dulu. HP-nya ambil. Masing-masing ambil HP-nya, bawa HP, ambil HP-nya. Gaya belajar ya. Ini kita tes gaya belajar dulu. Nanti linknya saya kirimkan ke Jonathan. Nanti Jonathan kirimkan ke grup. Baru mungkin ya. Masuknya. Oke, linknya boleh nanti dibuka. Silakan diisi sesuai dengan pribadi masing-masing ya. Jangan lihat kawan, ya. Sesuai dengan pribadi masing-masing. Dipahami, dibaca, langsung diklik. Apa? Udah terkirim? Udah terkirim belum? Udah terkirim belum? Ya. Itu apa? Ya, belajar kan? Nah, oke. Nih. Nih, nah. Ya. Diklik di sampingnya ya. Dimulai. Oh, langsung mulai ya. Mulai. Oke, mulai, klik mulai. Nah, nih. Yang di sampingnya. Mulai. Mana? Mulai tes. Di sampingnya. Yang tapi itu ya. Nanti diingat ya, yang udah selesai diingat apa kategorinya, diingat. Mulai, ya mulai. Sebelahnya di samping. Ada. Dibaca. Kalau yang enggak punya HP bisa nggak pakai punya kawan? Apa? Diklik mulai ya, mulai nanti di sebelahnya itu kan ada panah-panah tuh, diklik di situ. Dan bisa kah?
Oke. Mana ada? Ini mulai. Oh. Nah ya. Udah kah? Belum. Ini nih, klik ini. Oke. Udah semua? Udah bisa? Mulai. Nah, tinggal diklik-klik ini ya. Ya, langsung diisi. Yang sudah bisa buka langsung diisi ya. Nggak bisa bentang. Isi sesuai dengan potensi masing-masing. Nggak usah lihat kawan. Keluar dulu. Keluar dulu ya. Keluar dulu. Mana tadi WA-nya? Siapa? Ini berikutnya tamunya. Nah, udah kah? Di mana? Anu paket, Bu. Hah? Anu paket. Ada paket? Catering ibu aja. Catering ibu aja. Catering ibu. Sana. Hah? Nah, catering ibu aja. Kanita. Nah, 1 sampai 8. Masuk lah. Ada kan? Nah, buka WA-nya. Saya dari TikTok dikirim sama Nurwan linknya. Soalnya ini HP adik saya lagi rusak, Bu. Jadi bisa nggak? Bisa. Dah Lilian, udah bisa. Ini langsung lanjut selanjutnya, Bu. Langsung lanjutkan selanjutnya. Iya selanjutnya. Oh, langsung. Udah sampai ketiga. Selanjutnya dia. Ya di bawah ya. Kalau selanjutnya langsung klik selanjutnya. Wah. Oke. Ini coba keluar dulu. Keluar dulu ya. Ini kan? Udah tahu. Nanti kamu tuh paketnya? Ada, Bu, ada bisa. Mana refreshnya nih? Refresh apa ini gimana? Coba refresh. Di refresh dulu. Nah, keluar dulu. Kalau yang sudah, diamkan dulu ya. Dilihat hasilnya ya. Udah, apa kamu hasilnya? Kinestetik visual, Bu. 2 ya. Udah. Selanjutnya. Ya, stop. Berarti 2 ya. Nanti simpan ya. Kalau yang sudah terakhirnya, Oh, masih nomor 5, Bu. itu loh, saya sudah mengatakan, lihat bagaimana saya melakukannya, bagaimana penilaian saya, silakan juga. Ini termasuk kategori apa tadi? Hah? Kamu sebenarnya nih, saya cenderung mengatakan. Nah, kita pilih yang mana, lihat yang mana mau kamu jawab. Serah, pilih 3 nih. Yang mana, yang sesuai dengan kamu ya.
Kalau yang sudah, lihat skor akhirnya ya. Yang paling bawah tuh ada skor akhirnya. Selanjutnya. Klik selanjutnya tuh. Masih ada nih, belum selesai nih. Dia sampai 3 slide ya. Sampai ketemu dengan skor akhirnya. Oh ya, udah, pasti 2 ya. Oke. Tahan dulu ya, yang sudah tuh tahan dulu. Wifi hotspot juga penuh kok. Masa sih? Maksudnya penuh gimana? Enggak ah. Perangkat tersambung 2. Ada make kah? Lebih kampung lagi nih? Sana. Nah. Udah Alvin. Udah belum selanjutnya tuh? Udah. Ya, ini selanjutnya. Nah, lihat skornya. Ini skor. Oke, ditahan dulu ya sampai sini. Nih. Kalau yang sudah sampai yang ketiga itu, lihat selanjutnya, lihat skornya. Gaya belajar apa kalian tipenya? Nggak bisa nggak? Pakai Chromja. Nah, Jonathan udah belum? Oke. Udah. Selesai kah? Tinggal klik aja yang mana pilihannya. Nah ya, ibu bawa ke situ HP-nya bisa kan? Enggak masalah kan? HP ibu di situ. Ya? Ya semua? Sampai belum? Nggak apa-apa lah, nggak bisa. Ya. Oke, udah semua kah? Oke, sekarang pertanyaan saya, siapa yang tipe gaya belajarnya kinestetik? Oke, 2, 4, 6, 10 ya. Sekarang yang tipe gaya belajarnya visual. Kenapa kalian 2 itu kenapa? Yang terakhir, auditory. Oke. Ada yang jawab 1 enggak? Yang hasilnya 1 ada enggak? Atau rata-rata 2? 2. Oh, ada 3-3-nya. Berarti menguasai semua ya. Oke. Coba berkelompok dulu, tapi dibagi ya.
yang kinestetik sama-sama kinestetik, visual sama visual, yang tidak bawa HP mengikuti saja, yang auditori melompok. Coba. Dan di sini kinestetik, sini visual, sini auditori. Coba. Kalau yang dua boleh berbagi. Hah? Yang kinestetik di sini, coba siapa kinestetik? Coba sini, yang lainnya pindah dulu. Yang dua tadi yang merasa mau milih kinestetik boleh di sini, ya. Kalau yang mau milih auditori misalnya boleh di sana. Hah? Kinestetik, visual, auditori. Yang tadi nggak bawa HP boleh mengikuti kawannya. Yang mana maunya? Yang sesuai dengan tipe kalian. Ya, itu visual. Tidak dengan ya Bu. Ya, kan kamu ikuti auditori aja, Nanda auditori aja mendengarkan. Di sini yang ketiga sini. Auditori mana ini visual, ini auditori ya, sama Nerepan juga auditori. Ini visual tadi ya. Kan udah biasa mendrama kan? Udah biasa kan? Oke. Sekarang saya minta dari kelompok ini, masing-masing kelompok ada perwakilan ya, 1 orang. Anggaplah kalian menjadi seorang guru. Nah, ya. Ini kan tadi kinestetik apa tadi tipe gaya belajarnya? Apa? Secara praktekkan gerakan ya. Kalau ini visual apa? Melihat. Kalau auditori? Mendengarkan. Jadi masing-masing kelompok 1 orang perwakilan anggaplah kalian guru, mempraktekkan bagaimana cara gaya belajar yang sesuai kelompok masing-masing. 1 orang misalnya kelompok ini Delpin yang maju ke depan perwakilan. Ini Kanaya atau kamu. Yang auditori misalnya Peli. Nah, terserah. Anggaplah kalian guru ya. Oke? Saya kasih waktu 5 menit. Bisa kan? Bisa. Oke? Silakan. Oke, sana. Ayo Delpin. Lebih apa kan? Oke, di sana. Atau sendek aja ya, nanti aja ya. Setelah tes yang 1 lagi baru kita lanjut ya. Ya. Oke, Mas buka HP-nya lagi. Saya akan kirimkan link berikutnya. Oke, sudah saya kirim ke Jonathan. Silakan Jonathan kirimkan ke grup. Nah, yang ini adalah tes potensi karir masa depan. Apa? Udah bisa terbuka? Ya, yang ini, yang nomor 2 ya, minat karir ya. Bukan gaya belajar kan tadi kan udah. Sekarang minat karir. Ya.
Ya. Ya, selanjutnya. Klik. Oh, dijawab ini apa? Ini ya tidak. Nih. Kalau jawab ini, nih. Nah, selanjutnya. Ya kan pertanyaan diklik ya, iya tidaknya diklik ya, baru selanjutnya. Minat karir nomor 2. Bukan gaya belajar nih. Minat karir nomor 2 ya. Nah, diklik kalau iya, diklik iyanya. Nanti selanjutnya nih bergerak terus dia. Selanjutnya, oke. Ini nomor 2. Nah. Nomor 2 ya. Bawah. Ah, tuh. Nih. Ya, nomor 2. Ya, diklik dulu itunya jawabannya ya. Kalau misalnya jawab tidak, diklik tidak, lalu selanjutnya. Ya, selanjutnya. Nah, itu. Masih nggak mau? Nah, tuh jawabnya ya atau tidak selanjutnya. Harapan? Ada yang sudah? Oke. Karena waktu udah habis, jadi ini terlanjut. Saya tutup dulu selanjutnya ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini kerjasamanya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat. Oke. Habis ini boleh dilanjutkan ya. Saya tutup untuk hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan berguna untuk kalian ke depan. Karena ini kan berhubungan tentang karir masa depan. Oke? Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat istirahat untuk kita semua. Selamat pagi. Yes. Oke, terima kasih.